Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Puja rahe pujayato Buddhe yadiwasa wake papanca samati kante tina soka paridawe. Seseorang pantas untuk memuja dan menghormati mereka yang patut untuk dipuja dan dihormati, yaitu para Buddha dan siswanya yang pandangannya telah mengatasi segala konsep duniawi, yang telah mengatasi kesedihan dan ratap tangis. Kepada pemimpin puja bakti yang saya hormati, para romo, bapak ibu, saudara sekalian yang saya hormati, selamat pagi Sotihotu. Bapak ibu saudara sekalian, tentu pada kesempatan pagi hari ini saya diberikan kesempatan kembali untuk memberikan dhamma kepada kita semua yang hadir pada kesempatan hari ini. Ya tentu para bapak ibu saudara sekalian yang tampak maupun yang tidak tampak, ya maksudnya yang tidak tampak, yang tidak kelihatan dari sini, ya berada di ujung sana dan ujung sana. Nah tentu pada kesempatan pagi hari ini Bapak Ibu datang ke wihara bermaksud dan bertujuan adalah untuk mendengarkan dhamma. Dan mungkin pada saat ini Bapak Ibu saudara sekalian, yang akan saya sampaikan mungkin Bapak Ibu juga pernah mendengar atau membaca. Nah, tetapi ya saya akan mengulang kembali agar bisa ingat. Nah Bapak Ibu saudara sekalian, tentu apa yang ada di dalam PD di situ, di mana pada saat kita bisa memaknai penghormatan yang mungkin Bapak Ibu sudah tahu apa itu menghormat atau apa itu dihormat. Dalam kehidupan sehari-hari, mungkin Bapak Ibu juga mengerti apa itu yang namanya penghormatan. Nah, jadi di situ saya kutip dalam Anguttara Nikaya, suatu ketika malam telah larut, ada sosok dewa datang, ya menemui Sang Buddha. Suatu ketika dewata ini memberi hormat dan berdiri pada satu sisi. Dan pada saat setelah itu, dewata ini berdiri dan yang memberikan hormat, dan suatu ketika itu dewata ini berkata kepada Sang Buddha, ya singkat ceritanya adalah ada 6 kualitas yang menuju pada ketidakmunduran. Nah pada saat itu dewata itu mengajukan suatu, ya seperti halnya dhamma. Nah setelah itu ya berbincang cukup lama membahas tentang 6 kualitas yang mengarah kepada ketidakmunduran. Setelah itu ya singkat ceritanya ini dewata ini memberi hormat pada Sang Buddha dan pergi. Dan pada saat setelah itu, ya Sang Buddha ini membabarkan kembali kepada para biku. Nah jadi akhirnya ya dhamma ini dibabarkan oleh Sang Buddha. Dan bagaimanakah pada saat itu ada 6 kualitas yang membawa ketidakmunduran. Nah tentu Bapak Ibu saudara sekalian, tentang penghormatan yang dikatakan adalah hal yang sangat sederhana. Terkadang juga ini menjadi hal yang tidak mudah untuk kita lakukan. Bapak Ibu saudara sekalian, mungkin pada saat kita bisa bertemu dengan orang yang di bawah kita, atau mungkin itu statusnya beda, maka pada saat kita bertemu, kita akan sungkan memberikan penghormatan terlebih dahulu kepada mereka. Tetapi pada umumnya kitalah yang ingin dihormati terlebih dahulu. Nah maka di situ Bapak Ibu saudara sekalian, pada saat kita sebelum menghormat,
Tentu Bapak Ibu Saudara sekalian, kita harus pahami bahwa ada 3 aspek yang harus kita pahami. Ya, tentu yang pertama adalah sila moralitasnya, pikiran atau samadhi, dan banyak kebijaksanaan. Tentu Bapak Ibu Saudara sekalian sangat sering sekali bertemu para biku, samanera, para atasilani. Pada saat itu Bapak Ibu Saudara sekalian, kita bertemu kepada biku senior atau junior, atau yang masih samanera. Pada saat itulah Bapak Ibu memberikan hormat kepada para biku dan samanera. Nah, disitulah Bapak Ibu Saudara sekalian dinamakan Bapak Ibu menghormat. Jadi dikatakan Bapak itu menghormat apanya? Moralitas. Bapak Ibu menghormat moralitasnya. Nah, suatu ketika ini ada umat yang mungkin boleh dikatakan baru ya tidak, tapi dikatakan lama juga tidak. Dan pada saat itu ini ada cerita umat Buddha ini begitu respect sekali dengan para biku-biku. Kalau misalkan bantainya ini jalan, wah dia sudah nunggu di jalan sampai namaskara di jalan. Dan ini adalah salah satu bentuk bahwa pada saat itu umat ini begitu menghormati para biku itu sendiri. Nah, tentu Bapak Ibu dan sekalian kembali dipertanyakan. Nah, ini suatu ketika ditanyakan, ini Bapak Ibu menghormat kami para biku, memberikan anjali, bernamaskara, memberikan sokongan kepada para biku. Apa sih sesungguhnya yang Bapak Ibu hormati? Nah, suatu ketika orang ini menjawab, Bante, kami ini menghormat Bante karena jubahnya. Nah, ini bukan silanya yang dihormat, tapi apa? Jubahnya. Karena apa? Karena pakaian kita berbeda. Ya, pakaian kami para biku dengan Bapak Ibu berbeda toh? Ya, Bapak Ibu warna-warni, ada yang pink, ada yang hijau, ada yang hitam dan segala macamnya. Kami para biku ya setiap hari ya seperti ini. Mungkin Bapak Ibu pernah bilang, wah kok Bante jubahnya itu aja ya? Kok nggak ganti-ganti? Jangan-jangan kok nggak dicuci? Ya tidak, ya kami cuci. Nah, jadi intinya adalah kita itu menghormat bukan hanya sekedar menghormati karena penampilan. Atau mungkin penampilan apa? Rambutnya sudah tidak ada. Ya, dalam arti sudah gundul. Wah, ini orang langka kita hormati. Juga tidak. Tetapi di situ Bapak Ibu dan sekalian, kita ini menghormati moralitas sila yang dijalankan oleh para biku. Dan para biku pun juga melatih bermeditasi. Ya, walaupun mungkin belum sukses, tapi paling tidak pada saat itu para biku berlatih dan memiliki kebijaksanaan. Nah, inilah yang dihormati para umat, di mana pada saat umat awam memberikan suatu penghormatan kepada para biku. Lain lagi kalau Bapak Ibu menghormat jubahnya. Nah, ini konyol. Kalau misalkan para biku nyuci jubahnya dijemur pinggir jalan, Bapak Ibu terus anjali namaskara sama jubahnya. Kan tidak toh? Ya, nanti Bapak Ibu dikira, wah ini orang ini agak miring sedikit, kurang 5 on. Nah, ini bahaya. Nah, jadi pada saat kita menghormat para biku, yaitu aspeknya adalah para biku menjalankan sila. Dan penghormatan ini dapat kita peroleh dengan sendirinya. Kalau misalkan Bapak Ibu punya berapa sila? 5. Ada yang 8? Kadang-kadang Bante pas uposata. Itu kalau ingat. Kalau nggak ingat ya bablas. Ya, jadi 5 sila. 5 sila ini Bante kadang-kadang juga masih susah. Susahnya apa? Masih membunuh lah dan segala macamnya. Nah, pada saat Bapak Ibu dan sekalian, dalam arti murni dalam moralitas, tanpa Bapak Ibu mengundang orang untuk, kalau kamu harus menghormati saya ini lebih tua. Tidak. Tetapi dengan moralitas Bapak Ibu yang sungguh-sungguh dilaksanakan, tanpa kita mencari-cari, tanpa kita operating kemana-mana, atau mungkin itu mencari-cari hal yang mungkin itu wah, orang itu dengan sendirinya bisa menghormati kita dengan sendirinya. Nah, begitu pula para biku, ya tentu berusaha menjaga sila dengan baik. Ya, kalau para biku menjalankan berapa, ada yang tahu? 227 sila. Boleh dikurangi nggak? Wah, Bante nego lah, kebanyakan kok 227. Ya, tidak bisa. Kalau para bikuni yang sekarang sudah tidak ada itu lebih banyak, 311.
Ada yang mau jadi Atasilani? Sama sekali nggak ada yang tunjuk tangan. Ada yang mau jadi Samanera atau Biku? Sama sekali nggak ada. Nah ini gimana? Penerus generasi Buddhis ambles, tidak ada penerusnya. Nah Bapak Saudara sekalian, itulah penghormatan yang dapat kita lakukan. Bukan berarti kita ini menghormat, wah ini orang kaya, ini orang yang terpandang, tidak. Tetapi kita menghormat karena tingkah lakunya, tindak tanduknya, karena apa? Punya kebijaksanaan. Nah tentu Bapak Saudara sekalian, itu adalah bagaimana pada saat kita bisa menghormat dan memperoleh penghormatan. Bapak Saudara sekalian, poin yang selanjutnya dan yang pertama adalah kita bisa menghormat kepada Guru Agung Buddha. Dan bagaimanakah pada saat ini Bapak Saudara sekalian, Sang Buddha? Sang Buddha ini adalah guru para dewa dan manusia. Bapak Ibu manusia? Ada yang selain manusia di sini? Ya, yang tidak tampak berarti bukan manusia. Tapi ya bukan berarti itu bukan manusia, tapi itu makhluk lain. Nah, pada saat ini Bapak Saudara sekalian, Sang Buddha telah parinibbana. Sudah tidak ada, dalam arti bukan berarti hilang. Ya memang sudah hilang mencapai parinibbana. Tetapi bukan berarti penghormatan itu kita hilangkan, tidak. Walaupun Sang Buddha sudah parinibbana, kita bisa memberikan penghormatan kepada beliau, Guru Agung kita. Dengan cara apa? Bapak Ibu tadi sudah melatih dengan ucapan. Baca apa? Baca parita. Baca parita itu kalau tidak ada penghormatan bagaimana Bante? Bapak Ibu baca Manggala Sutta Ewa Me Sutang, tapi matanya jelalatan kemana-mana. Nah ini tidak ada penghormatan. Apalagi sambil jawel-jawel temennya, ya ini namanya, apalagi sambil main apa? Gadgetnya, ya ini percuma. Jadi pada saat Bapak Ibu membacakan Ewa Me Sutang sambil SMS-an, ini perhatiannya di mana? Nah ini tidak ada penghormatan. Tapi kalau Bapak Ibu pada saat membaca parita dengan kesungguhan, diperhatikan tanda bacanya. Pada saat membaca parita ini ya harus sesuai dengan tanda baca. Mengapa? Karena biar tidak salah artinya. Kalau Bapak Ibu mungkin di sini baca parita arahang, ya ngantuk. Ngantuk nggak? Ya terlalu bertele-tele. Coba yang ya bukan berarti terlalu cepat juga tidak, tetapi ritmenya itu pas, enak. Arahang sama sambuddho bhagawa. Jadi orang itu bisa mengikuti dengan baik dan orang itu yang mengikuti tidak ngantuk. Bapak Ibu tadi ngantuk enggak? Ada yang baca Ewa Me Sutang sambil liar-liar. Nah ini ya percuma. Sambil ngantuk maksudnya. Nah di sini ada suatu cerita, saya pernah berkunjung di desa. Pada saat itu kami, ya para samanera ini ditugaskan untuk pembinaan 2 minggu di daerah-daerah. Ya saya ya namanya ditugaskan ya berangkat. Dan pada saat itu suatu kesempatan saya disuruh untuk mengisi puja bakti remaja. Wah memang remaja ini memang biasanya itu apa ya, berbeda dengan orang tua. Mungkin kalau Bapak Ibu yang tua-tua ini dengan kusuk membaca parita. Nah setelah suatu ketika saya sengaja pada saat itu masuk dari belakang. Ya, tadinya biasanya kan dia masuk dari depan, saya masuk dari belakang. Dari belakangnya maksudnya. Jadi masuknya itu dari samping atau dari depan. Saya masuk dari belakang, memang pada saat itu anak-anak itu pegang baca paritanya begini. Karania mata lancar gitu ya. Saya pikir memang betul membaca. Ternyata apa? Setelah saya masuk, saya lihat dari belakang, di tengah-tengahnya ini handphone. Sambil SMS-an lah, ada update status, ada yang chattingan. Nah jadi ini Bapak Ibu Saudara sekalian, menjadi suatu pertanyaan, mengapa kok ada yang protes, Bante? Saya ini sudah lama menjadi umat Buddha loh Bante. Saya baca parita kok paritanya kok begitu-begitu aja ya Bante. Kok nggak manjur, kok nggak mempan ya? Nah ini harus dikoreksi. Ini yang salah yang bacanya atau paritanya? Nah ya kalau Bapak Ibu sambil chattingan, wah saya ada status puja bakti di Wihara Dhammacaka, keren ya, meditasi di Dhammacaka. Tapi giliran Bapak Ibu masak,
Iris Brambang pernah diupdate status? Nggak pernah kan? Nggak pernah. Nah, maka di situ Bapak Ibu dan sekalian, pada saat kita meluangkan waktu untuk menghormat, mengapa demikian? Pada saat kita membaca inilah kita menghormati ajaran Sang Buddha. Parita ini adalah khotbah-khotbah Sang Buddha. Bukan hanya sekedar tertulis, ya setelah itu nanti Bapak Ibu BD-nya ini buang tong sampah atau paritanya itu ditaruh sembarangan, itu juga tidak. Kita harus menghormati. Di tempat yang lain, saya juga pernah, saya ini ngomong, ya para umat-umatnya ini pada chattingan sendiri. Saya pikir ini wihara apa warnet. Kalau ini warnet ya oke lah, tidak masalah. Tapi ini wihara Bapak Ibu. Coba luangkan waktu untuk, ya tidak lama lah, paling 1 jam. 1 jam tidak selesai, mungkin paling lama ya 30 menit. Untuk tidak memegang gadgetnya. Nah ini sebenarnya latihan, supaya apa? Kita punya penghormatan. Kalau Bapak Ibu hanya sekedar membeo, ya burung pun bisa. Nah, kalau kita kan punya akal yang sehat, punya pikiran yang baik, punya kebijaksanaan, maka pada saat kita ucapkan parita itu, nah disitulah kita bisa menghormati Sang Buddha. Secara pikiran, Bapak Ibu tadi meditasi. Meditasi kan? Berapa lama? Ya paling kurang lebih 3 menit lah. Nah ini adalah salah satu Bapak Ibu melatih batin dan pikiran. Supaya apa? Supaya bisa mempunyai konsentrasi yang benar. Kalau Bapak Ibu tadi duduk di sini, wah nanti saya pulang puja bakti mau makan apa ya? Ya ini konslet sudah. Pada saat Bapak Ibu duduk bermeditasi, bukan objek sapi sata bawan untuk sugitata, bukan. Tapi nanti mau pulang makan apa ya? Nah ini ya susah. Nah jadi pada saat kita duduk bermeditasi, kita amati objeknya dengan sungguh-sungguh, sapi sata bawan untuk sugitata, sampai meditasi selesai. Jangan pada saat duduk ada yang ngorok lah, ada yang sama, ada yang sudah tidur. Wah ini ya tidak bermanfaat. Nah jadi pada saat kita duduk bersila, bermeditasi, kita memberikan suatu penghormatan kepada Sang Buddha. Dan secara jasmani, Bapak Ibu ini duduk bersila atau bersimpu. Tentu Bapak Ibu kakinya itu tidak diselonjorkan ke rupang Buddha. Ini tidak menghormati. Walaupun banting, aduh sakit, tapi Bapak Ibu mau menahan rasa sakit. Nah itulah suatu penghormatan yang Bapak Ibu lakukan kepada Sang Buddha. Nah Bapak Ibu saudara sekalian, Sang Buddha adalah guru para dewa dan manusia. Ada suatu perumpamaan adalah Sang Buddha ini adalah guru. Kalau kita perumpamakan lagi, Sang Buddha ini adalah sebagai apa? Sebagai dokter. Kalau Bapak Ibu sakit perginya kemana? Ke dokter atau ke dukun? Ke dokter. Kalau misalkan Bapak Ibu saudara sekalian, kita sudah tahu bahwa pada saat kita ini masih sakit, dikatakan Bante, saya ini bahagia kok, bahagia sekali. Nah katakan, kalau misalkan Bapak Ibu bahagia, datangnya ke wihara. Tapi ada yang juga yang beda. Bante, kalau saya bahagia, saya tidak akan pergi ke wihara. Oh, saya sudah bahagia kok, ngapain ke wihara? Karena sudah bahagia. Ini orang yang stres, ini larinya ke wihara. Ya, berdiskusi, konsultasi sama bantenya. Bantenya konsultasi kok belum mudeng-mudeng, dia stres sendiri. Nah itulah tandanya kita masih sakit. Nah bukan berarti kalau misalkan masalah keluarga, wah Bante ekonomi masih lemah ini, Bapak Ibu pergi konsultasi ke di batu-batu, di bawah pohon besar, wah minta-minta, ya ini repot. Nah maka disitulah Bapak Ibu saudara sekalian, pada saat dikatakan bahwa pada saat Sang Buddha adalah guru agung, di mana pada saat itu diperumpamakan sebagai dokter yang paling mudahnya, dan Dhamma ini adalah sebagai obat. Bapak Ibu kalau sakit minum obat atau enggak? Minum. Banyak atau sedikit? Atau ditelan sak botol-botolnya? Enggak kan? Enggak. Maka disitulah kita ini masih sakit spiritual, sakit mental. Pada saat kita datang ke wihara belajar,
mendengarkan dengan kerendahan hati. Apapun yang dikatakan para biku, para romo, siapapun yang mengatakan, Bapak Ibu dengarkan. Maka disitulah andaikan saja Bapak Ibu tidak bisa mudeng-mudeng, terima saja. Andaikan suatu ketika nanti itu bermanfaat, Bapak Ibu bisa memetik manfaatnya. Nah disitulah Bapak Ibu, kalau kita sakit, kita akan menelan obat itu sendiri. Ya kalau Bapak Ibu sakit, terus saya yang minum obat, Bapak Ibu sembuh? Ya tentu tidak akan sembuh. Kalau saya yang sakit, saya minta tolong Bapak minumkan obat saya sembuh? Ya mustahil bisa sembuh. Tetapi Dhamma, ajaran Sang Buddha inilah pahit, manis. Kira-kira obat yang manis ada enggak? Ada. Kontreksin. Itu minuman anak kecil, obat anak kecil. Jadi Dhamma ini pahit, manis, asem. Ya nano-nano lah rasanya. Enak atau tidak enak, ini harus kita telan sendiri. Supaya apa? Supaya ini kita sembuh secara spiritual. Jadi Bapak Ibu yang masih sakit, ayo kita minum obat bareng-bareng. Nah, cara yang lain menghormati Sang Buddha adalah dengan Amisa Puja. Amisa Puja itu apa? Seperti hanya di dalam ruangan Dhammasala ini ada bunga, ada lilin. Ya walaupun lilinnya tidak nyala, harusnya dinyalakan, tapi tidak apa-apa. Ada bunga, ada apa segala macam. Kalau di tempat lain ada bunga, ada buah-buahan. Nah ini adalah salah satu bentuk kita menghormati dengan wewangi-wangian. Ini dengan cara kita memberikan Amisa Puja. Begitu pula sebaliknya Bapak Ibu Saudara sekalian, hal yang sangat penting adalah Pati-Pati Puja. Pati-Pati Puja itu apa? Kita menghormati Sang Buddha dengan mempraktekkan apa yang telah dianjurkan oleh Sang Buddha. Ketika kita sudah mendengar apa itu ajaran Sang Buddha, pada saat kita membaca apa itu ajaran Sang Buddha, kita praktekkan pada saat itu. Jangan Bapak Ibu tampung, nanti setelah ditampung dibuang, ya percuma. Tapi pada saat Bapak Ibu sedikit mendengar, sedikit bisa mengetahui, Bapak Ibu praktekkan. Maka pada saat itulah bisa merasakan dan manfaat dari mempraktekkan ajaran Sang Buddha. Nah ini adalah penghormatan yang paling tertinggi, kita mampu mempraktekkan ajaran Sang Buddha. Poin yang selanjutnya adalah penghormatan terhadap Dhamma. Tentu Bapak Ibu Saudara sekalian, Dhamma ini telah dibabarkan sempurna oleh Sang Buddha. Kita semua sudah banyak mengetahui. Jadi para umat pun sudah tidak diragukan pengetahuannya. Jadi bukan berarti kita ini saling pintar, saling membodoh-bodohi, saling mempandai-pandai, tidak. Tetapi pengetahuan ini yang kita kumpulkan, yang kita serap, yang kita peroleh, maka di situ Bapak Ibu Saudara sekalian bisa merasakan manfaat dari Dhamma. Dan bagaimanakah salah satu bentuk penghormatan terhadap Dhamma? Ya tentu bisa dipraktekkan. Kita bisa melaksanakan apa yang menjadi ajaran Sang Buddha. Tentu di dalam Owada Patimokkha di situ ada salah satu ajaran yang sangat penting. Bapak Ibu masih ingat? Ingat atau sudah lupa? Sabba papasa akaranang usalasu pasampada, terus sacita pariyudapanang etang Buddha sasananti. Jangan berbuat jahat, perbanyaklah perbuatan baik. Sucikanlah batin atau pikiran, itu adalah ajaran para Buddha. Kalau kita lebih persingkat lagi, bagaimana sila, samadhi, dan panya. Jangan berbuat, itu kita punya sila. Banyak berbuat baik, melatih meditasi, berdana, dan punya kebijaksanaan. Nah ini adalah salah satu hal, kita bisa akan menjadi orang yang dewasa. Bisa mengerti apa itu ajaran Sang Buddha ya, kita praktekkan. Nah ini adalah salah satu bentuk bagaimana Bapak Ibu bisa mempraktekkan ajaran Sang Buddha. Jadi Bapak Ibu sekalian, walaupun mungkin Bapak Ibu hafal semua Tipitaka, tapi Anjali saja nggak bisa, ya ini percuma. Ada para Bante lewat, ya biasa-biasa aja. Nggak ada rasa menghormat, Anjali pun nggak bisa, bagaimana bisa menghormat. Tapi pada saat kita walaupun hanya sedikit mengerti Dhamma,
Tetapi coba kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Itu akan sangat bermanfaat dalam hidup ini. Yaitu penghormatan terhadap dhamma. Penghormatan terhadap sangga, Bapak Ibu Saudara sekalian. Tentu sangga ada dua jenis sangga, di mana pada saat ini ya boleh dikatakan adalah dalam beberapa sutta ada Arya Sangga dan Samuti Sangga. Arya Sangga adalah sekelompok biku yang sudah mencapai tingkat-tingkat kesucian. Dan Samuti Sangga adalah sekelompok sangga yang belum sama sekali mencapai kesucian. Nah, tetapi Bapak Ibu Saudara sekalian, penghormatan terhadap sangga ini, ya tentu Bapak Ibu sudah sangat sering melakukan. Caranya bagaimana, Bante? Berdana. Bapak Ibu datang ke wihara, mempersembahkan dana. Yang dinamakan adalah, ya seperti seperti makanan, minuman, obat-obatan, jubah, atau yang lainnya. Bapak Ibu bisa lakukan dengan cara amisa puja, memberikan persembahan kepada para biku. Nah, ini adalah salah satu cara. Dan bagaimanakah Bapak Ibu Saudara sekalian menyerahkan persembahan dengan baik? Bapak Ibu pernah berdana? Pernah tidak? Ya, pernahlah Bante. Kalau enggak pernah ya kebangetan. Pada saat kita menyerahkan persembahan kepada para biku, ya ini harus diingat. Ya, kami perhatikan Bapak Ibu ini menyerahkan ini, wah jauh-jauh. Tangannya ini menjulur, Bapak Ibu jauh. Jadi kayak mau nungging jatuh. Nah, sesungguhnya dalam Vinaya dikatakan kita harus, ya jaraknya itu harus 1 hata pasa. Jadi boleh dikatakan ya agak sedikit dekat. Nah, jadi menyerahkan itu tidak terlalu jauh. Nah, itu dengan cara yang baik. Nah, jadi pada saat kita sudah memberikan apa yang seharusnya Bapak Ibu berikan, nah dikatakan dalam Sigalwada Sutta itu adalah kata nyuk kata wedi. Artinya apa? Cengli. Tahu cengli? Ya, kalau kita tidak cengli namanya bu cengli. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, di situ adalah salah satu kewajiban para biku dan umat. Kita para biku punya kewajiban untuk ya berbagi dhamma. Dan umat punya kewajiban untuk menyokong para biku. Lah, andaikan saja kalau misalkan Bapak Ibu tidak menyokong kami para biku, ya tentu kehidupan para biku ini tidak akan bertahan lama. Ya tentu para biku, mengapa kok harus disokong para umat? Kalau misalkan Bapak Ibu tidak berdana makanan kepada para biku, bikunya ini tidak bisa masak. Bukan tidak bisa, tidak boleh. Tidak boleh bercocok tanam. Nah, kalau misalkan Bapak Ibu tidak berdana, terus kami mau makan apa? Makan ada yang di depan. Ya ada kursi, ya makan kursi. Ya tidak. Nah, maka sokongan Bapak Ibu ini sendirilah yang memperpanjang usia sangga, sehingga dunia ini dapat berkembang, dhamma ini dapat ya berjalan dengan baik. Ini adalah bagaimana Bapak Ibu bisa menghormati sangga. Nah, tentu Bapak Ibu sekalian, saat ini kita tidak tahu pasti apakah sangga yang pada saat ini masih ada yang suci atau tidak. Tidak soal, wah ini Bante ini suci, ini belum. Bapak Ibu tahu kalau seseorang itu bisa suci? Bisa tahu? Tahu. Tidak tahu? Ada yang tahu? Nggak tahu? Sama, saya juga tidak tahu. Karena apa? Karena kita bisa melihat, oh orang itu suci. Tapi kalau diri kita belum suci, bagaimana mungkin kita bisa melihat orang itu suci? Padahal diri kita masih butuh jana, jauh dari kesucian. Mungkin Bapak Ibu bisa, wah saya ini suci, namanya suci ini, memang ya namanya suci ini, bisa juga suci. Tapi secara spiritualnya itu tidak bisa, ya belum suci maksudnya. Nah, kalau nama ya suci ini, ya, panggilannya Cini ya, namanya Sucini ya, bisa juga. Nah, tapi Bapak Ibu Saudara sekalian, tidak usahlah soal entah itu sudah arhat atau mungkin sotapanna dan segala macamnya. Kita tidak tahu siapa yang sudah suci atau yang belum. Tetapi yang terpenting adalah didasari dengan pengertian. Pada saat kita memberikan sokongan atau dikatakan adalah amisa puja, kita berikan dengan keyakinan. Semoga dengan yang saya lakukan ini bermanfaat untuk
para leluhurnya, dan untuk diri saya sendiri. Nah, itu adalah salah satu cara. Dan penghormatan yang paling penting adalah pada saat ini. Bapak Ibu Saudara sekalian mungkin sudah banyak mendengar, kalau boleh dikatakan ini kupingnya ini sudah panas Bante. Tiap minggu, nanti ada dhamma kelas hari apa, nanti ada lagi kelas dhamma jam 12, nanti belum hari apa. Wah, Bapak Ibu begitu banyak mendengarkan, mungkin itu dari Bantenya, dari Romo. Maka di situ kalau Bapak Ibu mampu mempraktekkan apa yang telah mungkin kita bagikan, disitulah penghormatan yang paling luar biasa. Tetapi bukan berarti hanya sekedar mendengar saja, terus nanti Bapak Ibu pulang dari sini lupa, ya sia-sia. Bapak Ibu datang ini membuang-buang waktu. Tapi paling tidak Bapak Ibu ingat apa yang saya dengar ini, saya harus ingat. Tetapi rata-rata manusia ini 2 minggu sudah lupa. Bapak Ibu masih ingat dengan saya? Pasti sudah lupa. Tapi lupa dengan saya tidak apa-apa. Tapi Bapak Ibu jangan lupa pulang ke rumah. Nanti nyasar rumah orang lain, repot. Nah, maka di situ Bapak Ibu Saudara sekalian, kita harus bisa mengingat apa yang disampaikan para biku, para romo, ya para yang lain lah. Pada saat ia menyampaikan apa, kita dengarkan, kita praktekkan. Nah, itu adalah salah satu cara. Nah, tentu tentang penghormatan ini adalah kita tidak bisa melihat bagaimana status atau bagaimana itu pangkatnya. Ya, kita para biku, para samanera, para atasilani, para upasaka upasika, coba kita latihan menghormat setiap saat untuk bisa taat, dan bukan berarti memilih-milih pangkat atau derajat yang tinggi, tetapi kita menghormat dengan ketulusan. Andaikan mungkin ini biku baru kemarin, cuma anjali sajalah. Tapi kalau Bapak Ibu bertemu dengan biku yang top, wah Bapak Ibu ya namaskara dan segala macamnya. Tetapi tidak, kami walaupun masih junior, kami akan bisa menghormati sesama atau yang mungkin lebih senior kepada para umat. Sebaliknya dengan demikian para umat harus bisa mengerti, saya ini menghormat bukan hanya sekedar menghormat pangkat atau derajat, tetapi saya akan menjadi umat yang taat setiap saat. Bukan memilih-milih derajat, ini statusnya ini, ini biasalah baru kemarin di tanggal 13 Juni baru jadi biku lah, masih baru. Tidak. Tetapi kita harus menghormat. Dengan apa? Tujuannya adalah menghormat moralitas silanya. Nah, Bapak Ibu sekalian, itu adalah bagaimana kita bisa menghormat sangga. Dan yang selanjutnya adalah kita menghormat cara peroleh pengetahuan. Dan bagaimanakah kita bisa menghormati cara memperoleh pengetahuan? Di mana pengetahuan ini akan bisa membantu berkembangnya kedewasaan batin. Dikatakan adalah pengalaman itu akan bisa mendewasakan batin kita. Tetapi belum tentu dan belum patokan, ini bapak ini umurnya sudah tua. Tapi dewasa itu juga belum tentu. Tetapi orang-orang yang mungkin masih kecil, ya dalam hati masih ABG, boleh dikatakan orang itu bisa menjadi orang yang dewasa, punya tindak tanduk yang baik. Nah, jadi kedewasaan itu tidak dilihat dari umur, tetapi dilihat dari sikap dan cara bagaimana mengatasi problem. Kalau misalkan Bapak Ibu tahu orang tua atau bapak kita sendiri, pada saat orang tua kita sendiri terjatuh, bapak kita ini nangis tergulung-gulung sambil merengek-rengek. Apakah itu orang yang bijaksana, orang yang dewasa? Tentu kan tidak. Maka pada saat kita jatuh tersandung, kita akan menahannya. Aduh sakit, sabar. Sabarnya sambil pegang dada, sabar. Nah, maka disitulah kita sudah berlatih menjadi orang yang dewasa. Nah, pengetahuan itu banyak kita bisa memperoleh, dan kita sendiri pun masih berlatih dalam disika. Panyasika, citasika, dan silasika. Kebijaksanaan adalah tindak tanduk yang dilakukan oleh seseorang. Pada saat kita bisa menjadi orang bijaksana, ternyata saya bisa menjadi orang bijaksana. Walaupun mungkin umur Bapak Ibu Saudara sekalian baru 17 tahun, tetapi lebih bijaksana dari umur 60 tahun. Itu luar biasa. Dan Bapak Ibu Saudara sekalian, yang muda-muda itu belum tentu nakal-nakal semua. Contohnya saya.
Ya sekarang, tapi dulu ya nakal. Ya maksudnya begitu. Nah ini yang masih muda-muda ini bukan berarti wah ini berandalan, ini suka begal, juga tidak. Tetapi bukan berarti yang sudah tua, wah ini kelihatannya rambutnya putih, terus giginya sudah rontok semua, pipinya sudah berkerut, wah ini pasti bijaksana. Itu juga belum tentu. Tetapi kebijaksanaan bisa kita nilai dari tingkah lakunya. Yang muda-muda ini juga bisa loh, punya kebijaksanaan. Dalam arti bisa menyikapi masalah, problem dalam hidupnya. Itu adalah kita bisa mempermudah masalah diri kita sendiri. Kita punya pikiran yang baik. Nah itu adalah salah satu sarana yang dimana pikiran diarahkan dengan pikiran-pikiran yang positif, selaras dengan ajaran Sang Buddha. Sedangkan moralitas adalah salah satu dasar kehidupan sebagai manusia. Kalau Bapak Ibu dan sekalian hidup sebagai manusia saat ini, tidak punya akar, ibaratkan pohon. Kalau tidak punya akar yang kuat, kena angin dari timur tumbang ke mana? Barat. Kalau misalkan kena angin dari barat, larinya ke timur. Tapi kalau dari segala penjuru, ya ini muter-muter. Karena apa? Karena tidak punya akar yang kuat. Sebaliknya kalau kita punya moralitas yang baik, ada goncangan masalah, ada fitnah dari sana, ada perkataan buruk dari sana, dari mana-mana, kita tetap UPK, tenang, seimbang. Tetap sabar. Lama-lama kurang ajar. Nanti kalau sudah kurang ajar, saya hajar kamu. Wah, ini bukan terlatih. Tetapi disitulah Bapak Ibu Saudara sekalian, kita bisa melatih moralitas kita. Moralitas adalah pengendalian. Pengendalian adalah samwara. Bagaimana kita bisa mengendalikan perilaku kita dengan baik. Nah itu adalah salah satu cara bagaimana kita melatih diri kita dengan baik. Dan yang selanjutnya Bapak Ibu Saudara sekalian, penghormatan terhadap sikap kewaspadaan. Sikap kewaspadaan ini adalah mengacu kepada tingkah laku, ucapan, dan perbuatan. Bapak Ibu dan sekalian, mengapa Sang Buddha menekankan kita harus hati-hati dengan ucapan? Ucapan kita ini terkadang juga menyakitkan, tetapi juga kata-kata ini membuli. Tahu membuli? Ngejek orang lain. Bapak Ibu pernah mengejek orang lain? Pernah. Saya juga pernah, Bapak Ibu juga pernah. Kita semua pernah. Pada saat kita kecil atau mungkin saat ini, orang yang ada di depan kita secara sadar atau tidak sadar, secara sengaja atau tidak sengaja, pada saat kita mungkin bercanda, aduh kamu ini kok jelek banget sih, sudah keriput, hitam, hidup lagi, ini bahaya. Dan pada saat itulah Bapak Ibu ucapan itu sangat berbahaya. Tetapi Bapak Ibu, walaupun mungkin kita dihina, dimaki-maki, dicela, difitnah, kita harus sabar. Bisa? Ya Bante, kalau semenit 2 menit saya bisa, tapi lewat 5 menit saya hajar. Nah, ini hati-hati. Saya pernah mendengar, wah ini kok Bantenya kok hitam sendiri ya. Dalam batin saya, ya memang saya ini dari desa ya hitam. Tapi bukan berarti saya hitam terus saya ini, oh iya ya kok saya hitam ya, terus saya besok-besoknya pergi ke spa, wah bagaimana bisa putih. Ya juga tidak. Tetapi pada saat ini sebenarnya orang hitam itu punya keunggulan. Bapak Ibu tahu keunggulan orang hitam? Saya lihat di sini orangnya putih-putih semua. Ada yang hitam? Ada juga. Keunggulan orang hitam yang pertama adalah anti gores. Kenapa? Ya kalau kena kesenggol meja ya lecet-lecet sedikit lah, nggak masalah, nggak kelihatan. Kalau Bapak Ibu yang putih-putih kesenggol meja aja sudah merah. Yang kedua, tahan panas. Mengapa tahan panas? Ya karena sudah hitam. Kena panas ya gak apa-apa, biasa. Memang kerjaan cangkul. Itu yang kedua. Yang ketiga, kalau orang Jawa bilang itu awet urip, tahan hidup. Ya memang sudah begitu ya, sudah biasanya itu kalau orang hitam itu
kerja keras. Ya, kerja keras itu apa? Punya tenaga yang kuat. Dan yang keempat, ini bahasa kasarnya tidak laku-laku. Karena apa? Karena hitam. Cocok. Ya, hitam ini sudah jadi biku saja, biar gak laku-laku. Nah, Bapak Ibu dan sekalian, saya menghimbau para Bapak Ibu yang hitam-hitam. Saya tidak menghina, tetapi sesama hitam. Andai kan Bapak Ibu punya kesediaan untuk menjadi biku, jadilah biku. Supaya apa? Ora laku-laku. Tidak payu. Nah, maka di situ kalau Bapak Ibu tidak laku, wah bantainya ini kok hitam ya, ya sudahlah, tidak dilirik. Coba kalau bikunya ini tinggi, besar, putih lagi. Nah, ini oke lah. Tapi kalau sudah hitam, pendek, hidup lagi. Nah, ini sama sekali nggak dilirik. Tapi pada saat itu saya sama sekali tidak melindir. Tidak apa ya, aduh kok iya ya saya hitam, saya salahkan orang tua saya juga tidak. Tetapi pada saat itulah Bapak Ibu, walaupun mungkin orang itu bercanda, tetapi mungkin batin kita ini agak sedikit tersinggung. Dan mungkin Bapak Ibu yang putih ini bertanya, Bante, keunggulan orang putih apa? Bapak Ibu silakan browsing sendiri. Ini khusus yang hitam-hitam saja. Ya, karena memang yang ceramah yang orang hitam. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, kita harus hati-hati berucap, bertindak. Karena pada saat kita berucap, ngomong kasar, memfitnah, atau mengadu domba. Bapak Ibu masih suka gosip enggak? Suka Bante, ya. Tapi ngomongnya pelan-pelan dalam batin. Dalam batin ini berseru, suka Bante. Wah ini. Karena apa Bapak Ibu Saudara sekalian? Pada saat kita membicarakan sesuatu hal yang tidak pasti, Bapak Ibu tambah bumbu. Bapak Ibu tahu dukun? Tahu dukun enggak? Mengapa dukun itu kok harus pakai menyan? Karena kalau nggak pakai menyan nggak afdol nanti. Kurang apa ya? Kurang afdol lah katanya. Nah, jadi begitu juga sebaliknya. Pada saat kita bergosip, terkadang apa yang kita dengar itu berbeda dengan apa yang kita sampaikan. Nah, ini hati-hati sekali. Kita boleh membicarakan sesuatu hal yang harus kita bicarakan, tetapi kita harus ingat, kita harus menjaga supaya tidak melebih-lebihkan, tidak menambahi bumbu. Ya mungkin itu kurang asin, Bapak Ibu tambah garam. Kurang manis, tambah cabai, tambah gula. Kurang pedas, tambah cabai. Nah, itu adalah kita harus berhati-hati. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, tentu itu melalui ucapan dan pikiran. Pikiran kita harus kita jaga supaya apa? Tidak punya pikiran serakah, pikiran melukai makhluk lain, dan pikiran pandangan salah. Kita mungkin pada saat berjalan di wihara, ada mungkin itu papan tulis atau papan pengumuman, ini kok kertasnya sobek sedikit ya, langsung disobek sekalian. Nah, ini pikiran merusak namanya. Bunga bagus-bagus, Bapak Ibu petik, setelah dipetik, dicium, dibuang. Ini sia-sia. Nah, maka di situ Bapak Ibu Saudara sekalian, kita harus hati-hati. Dimanapun pada saat Bapak Ibu pergi, pikiran kita harus jaga. Pikiran nafsu, pikiran merusak, pikiran pandangan salah kita harus jaga. Dan jasmani. Jasmani ini untuk tidak apa? Tidak membunuh, tidak mencuri, tidak berbuat asusila. Nah, ini adalah secara singkatnya bagaimana kita bisa berlatih secara kewaspadaan. Kita punya kewaspadaan pada tingkah laku dan tindak tanduk kita. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, disitulah suatu ketika nanti kita mendapatkan suatu problem, masalah dalam hidup kita, kita akan bisa menjadi seperti seorang petani yang mengatur air irigasi. Air itu seperti pikiran kita mengalir. Kitalah yang menentukan air itu akan bermanfaat atau tidak. Nanti pikiran ini akan merujuk ke positif atau tidak, itu tergantung diri kita. Kalau pikiran kita seperti halnya kita ini sebagai seorang petani yang tidak punya manajemen, wah ini saya harus alirkan ke sana ya, maka seorang petani itu akan sia-sia, dan air itu pun akan sia-sia. Begitu pula kebahagiaan itu sebenarnya bisa kita arahkan, seperti halnya air yang mengalir di sawah-sawah. Nah, mengenai petani, Bapak Ibu mungkin sudah tahu mengapa seorang petani itu kalau nanam padi kok mundur.
Ada yang tahu alasannya mengapa? Bapak Ibu tahu alasannya mengapa seorang petani itu kok nanamnya mundur? Hah? Ya, kalau maju keinjak. Ada alasan yang lain. Kalau seorang petani ini nanam padi maju, ini bukan menanam padi tetapi menanam masalah. Masalahnya apa? Sudah ditanam diinjak-injak, sudah ditanam diinjak-injak. Sebaliknya dengan kita sebagai manusia, pada saat kita punya masalah, kita mundur. Kalau sudah mundur, kabur. Tapi tidak. Seperti hanya Sang Buddha memberikan ajaran ini bukan berarti kita ini seperti petani. Ya, kalau yang tadi ini positif, yang ini negatif. Kita sebagai petani ini bukan berarti terus seperti menanam padi. Kita mundur. Sudah mundur, diem, kabur. Nah, ini bukan menandakan bahwa kita ini sebagai umat Buddha. Tetapi apapun yang terjadi pada hidup kita, suka duka, enak tidak enak, kita harus bisa menerima dengan sebagaimana adanya. Itulah kita sudah memperoleh manfaat dari penghormatan dari ajaran Sang Buddha. Dan tentu Bapak Ibu Saudara sekalian, poin yang sangat terakhir, ini memang terakhir, adalah menghormat di mana pada saat kita ada di masyarakat, di sekeliling kehidupan atau lingkungan hidup, kita bisa menghargai dan menghormati orang lain. Sebaliknya sebagaimana dalam keluarga, kita sebagai seorang anak, kita dengarkan apa yang dikatakan oleh orang tua. Orang tua terkadang juga memberikan amanat kepada anak-anaknya. Bapak Ibu sudah mendapatkan amanat? Sudah belum? Kalau Bapak Ibu akan menjadi orang tua, berikanlah amanat yang terbaik untuk anak-anaknya. Seperti hanya jangan wariskan harta, tetapi wariskanlah dhamma. Itulah tujuan umat Buddha. Supaya apa? Supaya kita ini terlatih untuk bisa menghargai dan menghormati. Yang selanjutnya adalah penghormatan terhadap tamu. Ini hal sepele. Kalau misalkan Bapak Ibu kedatangan tamu, silakan masuk Pak, mau minum apa, dikasih minum. Kalau Bapak Ibu ada tamu kok cuek-cuek saja, kebangetan sekali. Nah, maka di situ Bapak Ibu sekalian, andaikan saja kita kedatangan tamu siapapun, ya mungkin walaupun orang itu bertujuan jahat, kita bersikap baik. Supaya apa? Kita bisa mempraktikkan ajaran Sang Buddha. Nah, ini saja Bapak Ibu Saudara sekalian yang mungkin bisa saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk para Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan saya akhiri Sabbe Sata Bhavantu Sukhitata. Sadhu, sadhu, sadhu.